gaji UMR bisa beli mobil Daihatsu terbaru. Ini dia videonya. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Fakih Vape, channel membahas informasi otomotif. Dan di video kali ini akan kita bahas rekomendasi mobil dari Daihatsu buat para karyawan dengan gaji UMR Jakarta. Tentunya untuk mobil ini syaratnya adalah angsuran 3 juta ke bawah. 3 jutaan ke bawah ya, tidak boleh lebih dari 3 juta. Tentunya buat pasangan suami istri yang sama-sama bekerja. Jadi kita penghasilan suami dan istri digabungkan ya. Jadi lebih safety buat angsuran mobil, teman-teman. Ini sangat menarik karena saat ini mobil menjadi kebutuhan utama buat mobilitas harian, bekerja, dan usaha sampingan tentunya. Yang saat ini sangat ramai sekali untuk tambahan ya usaha sampingan seperti rental, taksi online, dan lain-lainnya. Jadi, buat teman-teman dengan karyawan standar gaji UMR, ya, tenang teman. Tenang teman-teman, bisa dapat mobil baru dari Daihatsu. Jadi, buat teman-teman yang karyawan gaji UMR, ya, tenang saja. Ini waktu yang pas buat teman-teman memiliki mobil baru, ya, mobil baru dari Daihatsu. Tentunya hal ini khusus untuk pembelian secara cicilan atau kredit. Buat teman-teman yang mau pembelian cash juga bisa, artinya teman-teman harus ya menyiapkan nabung dulu ya, siapkan dulu dana sebelum pembelian ya, dan itu juga butuh waktu beberapa lama ya, dan dipastikan manajemen keuangannya juga cukup baik. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, rekomendasi mobil untuk gaji UMR ya dari Daihatsu, yaitu Daihatsu All New Ayla, mobil terbaru city car dengan skema LCGC ya, 5 penumpang teman-teman ya. Dibanderol mulai dengan harga 137 jutaan rupiah. Buat varian yang paling bawah, paling standar, yaitu Ayla 1.0 tipe M manual 2024. Sementara varian tipe tertinggi, flagshipnya tipe paling lengkap, paling mewah, yaitu dibanderol dengan harga 193 juta rupiah. Ayla 1.2 X CVT ADS. Tentunya menawarkan beberapa tambahan fitur yang menarik, fitur keselamatan, aksesoris yang lebih lengkap. Untuk cicilan sendiri, ya, cicilan angsuran kredit buat Ayla yang 1000 cc tipe M manual atau tipe yang standarnya dengan harga 137 juta rupiah. DP mulai dari 26 juta rupiah dan angsurannya di 2,5 juta rupiah, teman-teman, selama 5 tahun. Ya, ini sangat ringan sekali, teman-teman, dan pas banget buat karyawan dengan gaji UMR, teman-teman ya. Artinya misalkan suami istri penghasilan 4 jutaan, hampir 5 juta, misalkan pas setengah, suami istri 2 kali berarti ya. Jadi sekitar 9 jutaan untuk pendapatan. Nah, untuk angsuran Ayla ini hanya 2,5 juta rupiah. Melebihi dari rasio kapasitas untuk pengajuan kredit, yaitu minimal 1:3 ya. Untuk pendapatan itu 3 kali dari nilai angsurannya. Itu lebih safety, teman-teman. Untuk Ayla yang tipe tertinggi, tipe 1.2 R CVT ADS dengan harga 193 juta rupiah. DP bayar mulai dari 40 juta rupiah.
Dan angsurannya DP-nya 40 juta, angsuran di 3,5 selama 5 tahun. Dapat Ayla tipe tertinggi, tipe paling mewah, paling lengkap teman-teman ya. Ya, dengan uang DP mulai 40 juta dan angsurannya 3,5 ya. Pertanyaannya gini, bagaimana kalau misalkan DP-nya misalkan dikurangin ya, karena disesuaikan dengan budget anggaran dari teman-teman. Bisa teman-teman ya, DP-nya dikurangin ya, tapi nanti untuk angsurannya lebih tinggi teman-teman. Bertambah tentunya teman-teman. Lebar 1,6 meter dan tinggi keseluruhannya 1,5 meter. Sementara ground clear-nya tinggi dari tanah ke sampai bodinya. Sementara untuk tinggi atau ground clear-nya sebesar 160 mm. Radius putar minimumnya 4,5 meter ya. Jadi ini mobil lebih mudah untuk bermanuver di jalan yang sempit atau putar balik ya. Sementara untuk mesin sendiri ya, mesin yang ada dua varian, 1000 cc dan 1200 cc. Buat 1000 cc dengan mesin berkode 1KRVE DOHC VVTi. Kapasitas 1000 cc 3 silinder segaris. Dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 67 PS per 6000 rpm dan torsi maksimumnya 89 Nm per 4200 rpm. Dari tenaga ini disalurkan ke roda bagian depan, front wheel drive, melalui transmisi manual. Ya, buat tipe Ayla paling bawah, standarnya itu hanya tersedia pilihan yang manualnya, belum ada yang matic-nya. Sementara buat yang Ayla 1,2, ya, 1200 cc, dengan mesin WAVE DOHC Dual VVTi, berkapasitas 1200 cc, 3 silinder ya, ini 3 silinder segaris. Ya, dari mesin ini menghasilkan tenaga dengan mesin WAVE DOHC Dual VVTi berkapasitas 1200 cc 3 silinder ya. Ini 3 silinder segaris. Ya, dari mesin ini menghasilkan tenaga dengan mesin WAVE DOHC Dual VVTi berkapasitas 1200 cc 3 silinder ya. Ini 3 silinder segaris. Ya, dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 88 PS per 6000 rpm dan torsi maksimumnya 113 Nm per 4200 rpm. Sama juga dari tenaga ini disalurkan ke roda bagian depan front wheel drive melalui transmisi manual dan otomatis. Otomatisnya sudah dual CVT, bukan konvensional. Jadi lebih responsif, lebih halus, tentunya lebih hemat bahan bakar teman-teman. Dan buat bagian eksterior sendiri, ya Daihatsu All New Ayla ini berubah total ya. Untuk bagian depan lampu sudah full LED ya, yang 1200-nya. Tapi kalau yang 1000 cc masih halogen. Bagian belakang lampu memang semuanya halogen, ya, belum LED ya. Sementara buat varian yang ADS 1200 cc sudah ada kamera mundur. Dan buat varian Ayla yang 1000 cc dan 1200 cc untuk all new model terbaru ini mengalami peningkatan ya, mengalami kenaikan buat di tenaga mesinnya teman-teman, dan tetap hemat bahan bakar. Karena untuk all new Ayla terbaru ini sudah disematkan teknologi baru DNGA, Daihatsu New Global Architecture, yang membuat mobil ini tetap nyaman, hemat bahan bakar ya, dan mudah dikendarai. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan keyless entry ya, key free ya, dengan ada fingernya di bagian handle pintunya, teman-teman. Ya, untuk mematikan dan menyalakan mesin ya cukup dengan 1 kali sentuhan tekan tombol ya, sudah dilengkapi dengan engine start button, teman-teman. Buat yang varian 1200 cc-nya, kalau yang 1000 cc masih menggunakan anak kunci, teman-teman. Pembahasan dari Daihatsu All New Ayla, teman-teman ya, untuk gaji buat para karyawan dengan gaji UMR ya. Ini pas banget, cocok banget ya, dan apalagi buat keluarga muda yang baru teman-teman ya, yang masih misalkan punya anak 1, 2 ya, ini pas banget, cocok banget. Bahkan buat anak muda yang belum menikah ya, ini pas banget buat kuliah ya, buat bekerja gitu, mantep ya. Selanjutnya ada di Daihatsu New Sigra ya, Daihatsu New Sigra LCGC Low MPV ya, 7 penumpang. Jadi secara harga ini mirip-mirip antara Sigra dengan Ayla. Cuman untuk Sigra ini dikhususkan buat mobil keluarga yang kapasitasnya 7 penumpang. Sama juga untuk Sigra juga ada 2 pilihan varian mesin 1000 cc dan 1200 cc. Ya, untuk Sigra yang paling bawah tipe 1000 cc tipe D ya, dibanderol dengan harga
139 jutaan rupiah buat varian Sigra 1.0 tipe D manual ya. Dan ini hanya tersedia di varian tipe yang manualnya teman-teman ya. Nggak ada yang matic-nya ya, untuk Sigra yang 1000 cc. Ya. Sementara untuk skema kreditnya ya, hitungan kreditnya untuk Sigra 1.0 tipe D ini dibanderol dengan DP 27 juta rupiah. Dan angsurannya di 2,5 juta rupiah selama 5 tahun teman-teman. Ya. Sama juga tadi angsurannya sama seperti Ayla ya, beda di DP-nya saja. Dan ini cukup ringan buat para karyawan dengan gaji UMR. Buat yang 1200 cc tipe R Matic yang Deluxe ya. Ini tipe tertinggi ya, Daihatsu New Sigra 1.2 RAT Deluxe. Ada Deluxe-nya teman-teman, ada penambahan. Jadi ini tipe paling tinggi dengan harga 184 jutaan rupiah teman-teman. Nah, sementara untuk skema angsurannya, DP mulai dari 38 juta rupiah dan angsurannya di 3,3 juta rupiah selama 5 tahun, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau DP-nya disesuaikan dengan budget anggarannya, mungkin DP-nya diturunkan ya, supaya lebih ringan lagi, bisa teman-teman. Cuma nanti angsurannya akan naik sedikit, teman-teman. Atau kebalikannya, mau angsurannya diturunin lagi, ya supaya lebih ringan, lebih kecil, bisa juga nanti DP-nya ditambahi juga. Ya, oke. Sementara itu untuk spesifikasi mobil Daihatsu New Sigra ini ya, untuk panjang kali lebarnya, dimensi panjang keseluruhannya 4,1 meter. Sementara untuk lebar 1,6 meter dan tingginya 1,6 meter juga. Ya, untuk radius putar minimumnya 4,5 meter. Ya, ini juga mudah untuk bermanuver juga ya di jalan sempit dan tikungan atau putar baliknya. Sementara itu untuk ground clearance-nya atau tinggi dari tanah ke bodi itu 180 mm. Sementara untuk mesin dengan kode 1KR VE DOHC VVTi, mesin yang 1000 cc-nya ya berkapasitas 1000 cc juga, 3 silinder. Ya, dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 67 PS per 6000 rpm dan torsi maksimumnya 9,1 km per 4200 rpm. Dan torsi maksimumnya 9,1 km per 4400 rpm. Dari tenaga ini disalurkan ke roda bagian depan ya, front wheel drive, penggerak roda depan termasuk ini. Sementara buat yang varian mesin 1200 cc dengan kode NRVE DOHC Dual VVTi berkapasitas 1200 cc 4 silinder ya. Dan mesinnya sudah dual VVTi ini buat yang varian 1200 cc. Ya, dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 88 PS per 6000 rpm. Dan untuk torsi maksimumnya 11 km per 4200 rpm. Dari tenaga ini disalurkan ke roda bagian depan juga, front wheel drive melalui transmisi manual dan otomatis konvensional 4 percepatan, teman-teman ya. Oke, sekian pembahasan singkat dari rekomendasi mobil baru Daihatsu yang cocok buat para karyawan dengan gaji UMR. Buat teman-teman yang mau tahu informasi lebih lengkapnya, bisa tanya-tanya langsung di nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah ini. Atau kunjungi website kami di astradaihatsuciledug.com. Buat teman-teman yang menyukai video ini, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share agar selalu dapatkan update informasi otomotif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa video selanjutnya. Salam otomotif.